Baiklah, saya akan memaparkan hasil rangkuman yang telah saya rangkum dengan beberapa tema, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Menjamin terwujudnya nilai-nilai publik adalah amanah bagi seorang ASN. Kemudian ada yang dinamakan dengan akuntabilitas publik. Dan ini terbagi dua. Yang pertama akuntabilitas vertikal, yang kedua akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal ialah pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya unit-unit kerja kepada pemerintah daerah. Yang kedua ialah akuntabilitas horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Kemudian aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang dimaksud ialah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan adalah menjadikan ASN yang bertanggung jawab, adil, inovatif, dan bekerja secara maksimal. Yang ketiga, membutuhkan laporan yang berupa laporan kinerja baik individu maupun instansi. Yang keempat, membutuhkan konsekuensi. Konsekuensi yang dimaksud ialah baik sanksi maupun penghargaan. Yang kelima, memperbaiki kinerja. Memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian fungsi utama akuntabilitas publik. Yang pertama, peran demokratis untuk menyediakan kontrol demokratis, peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kemudian ada tingkatan akuntabilitas. Mulai dari yang paling rendah ialah akuntabilitas personal, yang mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, seperti kejujuran, integritas, amanah, moral, dan etika. Kemudian akuntabilitas individu yang mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara ASN dengan instansi sebagai pemberi kewenangan. Tingkatan ketiga adalah akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah instansi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Tingkatan yang keempat adalah akuntabilitas organisasi yang mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Tingkatan yang paling atas ialah akuntabilitas stakeholder, yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna pelayanan, dan pembayaran pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Kemudian dimensi akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum, ialah kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, akuntabilitas proses, ialah pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah. Yang ketiga, akuntabilitas program, di mana memberikan pertimbangan dengan mencari alternatif program yang baru yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal. Kemudian, akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR maupun DPR. Kemudian yang terakhir adalah personal individu yang diharapkan dari ASN. Yang pertama, ASN bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif. Yang kedua, kebiasaan kerja ASN, perilaku dan tempat kerja pribadi dan profesional, hubungan berkontribusi harmonis, lingkungan kerja yang nyaman dan produktif. Yang ketiga, PNS memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan sopan santun, jujur, dan ramah tamah. Yang keempat, PNS membuat keputusan adil dan tidak memihak. 5. PNS melayani pemerintah setiap hari dengan tepat waktu. Kemudian masuk pada tema yang kedua, yaitu tentang nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan budaya dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Hakikat nasionalisme adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Karena nasionalisme itu sendiri menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang per orang, kelompok dalam masyarakat maupun suatu bangsa. Nasionalisme tidak membedakan baik suku, agama maupun ras. Beberapa penyebab munculnya faham nasionalisme. Yang pertama, karena merasa senasib dan seperjuangan. Yang kedua, karena merasa dijajah oleh bangsa lain dan adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan. Contoh pengamalan Pancasila bagi ASN.
Yang pertama, bekerja dengan niat ibadah sesuai dengan sila yang pertama. Yang kedua, tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain sesuai dengan sila yang kedua. Yang ketiga, membangun kerjasama antar sesama ASN, yaitu dengan mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan sesuai dengan sila yang ketiga. Membiasakan diri dengan keputusan secara musyawarah sesuai dengan sila yang keempat. Kemudian tidak melakukan praktik KKN sesuai dengan sila yang kelima. ASN merupakan pemersatu bangsa dan negara. ASN harus memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi perekat bangsa, dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian, tema yang terakhir ialah etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik dan buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Etika publik memiliki 3 dimensi. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik, yang menekankan pada aspek nilai dan norma serta prinsip moral sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Adalah dimensi modalitas. Dimensi modalitas memiliki 3 unsur. Yang pertama, akuntabel, yaitu yang bertanggung jawab dengan apa yang telah ditugaskan. Yang kedua, transparan, yaitu jujur dalam melaksanakan tugasnya. Dan netral, maksudnya tidak memihak dan tidak membeda-bedakan. Tindakan integritas publik, maksudnya ialah tidak melakukan praktik KKN maupun hal-hal yang dapat merugikan negara. Kemudian bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Yang pertama, pentingnya etika dalam urusan publik. Ketika norma etika sudah ditaati dengan baik, sesungguhnya para penegak hukum tidak perlu bekerja keras karena tata tertib sosial sudah dapat dijamin dengan sendirinya. Unsur dimensi ada 3. Yang kedua adalah penggunaan kekuasaan atau legitimasi kebijakan. Yang dimaksud legitimasi adalah kewenangan atau keabsahan. Legitimasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, legitimasi kekuasaan, yaitu masyarakat tunduk pada kekuasaan raja-raja. Yang kedua, legitimasi sosiologis, yaitu proses interaksi di dalam masyarakat yang memungkinkan sebagai besar kelompok sosial setuju bahwa seseorang patut memimpin mereka dalam periode pemerintahan tertentu. Yang ketiga, legitimasi etis, yaitu norma etika menjadi penopang dari berbagai ideologi dan aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam masyarakat.